Semangat pagi, sahabat Globality. Kembali lagi bersama saya Desi dalam acara Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Sahabat Globality, pandemi menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan kita, terutama dalam dunia pendidikan. Yang awalnya kita sempat pergi ke sekolah dan belajar secara langsung, tapi pada saat pandemi kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Nah, begitu juga dengan media pembelajaran, yang mana sudah beralih yang awalnya dimediakan melalui kertas, sekarang beralih melalui media-media teknologi lainnya. Nah, bagaimanakah pendapat dari narasumber kita terhadap hal tersebut? Jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Dan langsung saja kita sapa. Terima kasih sudah hadir Bapak DRS I Gusti Made Bawoswaryo MPD. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke. Nah, sahabat Globality, Bapak Gusti Pak Gusti niki merupakan pengawas sekolah di Disdikpora Provinsi Bali, Betul. khususnya sekolah SMK. Betul, Pak nggih? Betul, Bu. Oke. Pak Gusti bisa diceritakan sedikit nih karirnya sampai akhirnya menjadi seorang pengawas di Disdikpora Provinsi Bali. Tidaklah adalah hal yang instan gitu, Pak ya. Seperti Betul. apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa. Baik Bu Desi, terima kasih atas kesempatannya, khususnya kepada SMK TI Bali Badung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pribadi khususnya sebagai pengawas komprehensif di sekolah ini untuk sharing pendapat lah terkait dengan digitalisasi pendidikan kita. Jadi sedikit lihat singkatnya, sebenarnya bukan singkat sih Bu Desi, kita sudah mulai sejak tahun 93, saya tamat sarjana di bidang pendidikan teknik elektro. Ya mesti karena jasa kita di FKIP atau Fakultas Keguruan Ibu ya, mau nggak mau harus jadi guru. Iya betul. Padahal niat saya cita-cita dari awal nggak pernah ingin jadi guru Ibu. Lalu, saya orang pendiam, saya orang pendiam. Cita-cita kita ya nggak punya cita-cita orang desa Bu. Jadi orang desa dulu nggak punya cita-cita lah kita ya, karena sadar dengan kondisi gitu Bu ya. Jadi saya orang Petang, akhirnya di Petang pada tahun 68 yang lalu Bu. Jadi ya karena saya punya ijazah SMK, mau nggak mau tahun 94 saya mulai, tahun berikutnya mulai mengabdikan diri sebagai guru honorer. Guru honorer. Di beberapa tempat Ibu, bukan hanya di satu tempat gitu. Karena waktu itu sangat langka guru-guru kita di bidang kejuruan Bu. Oh gitu. Sangat langka, hampir semua sekolah membutuhkan guru kejuruan. Di SMK Negeri 1 Kuta Selatan, saat awalnya berdiri juga dia mengabdi di sana tahun 97. Di SMK Rekayasa juga dia mengabdikan diri di tahun 94 ya. Di SMK Nasional, ada di BPL Tirakos juga. Jadi 4 lembaga saya lakonin dalam tahun yang bersamaan sempat mengajar 70 JP per minggu Ibu. Waduh. Jadi guru kita sekarang mengajar 40 JP udah mengeluh gitu Pak ya. Nggak bisa, harus kita semangat tetap. Iya betul, harus sat gitu ya. Ya, di balik pengabdian itu ternyata Astungkara kita puji syukur Bu. Tahun 98 saya diangkat sebagai guru tetap di SMK Negeri 1 Kuta Selatan. SMK Negeri pertama di Badung Ibu ya waktu itu. Oh di Badung pertama. Kuta Selatan. Ya seiring perjalanan, singkat cerita tahun 2006, 8 tahun kemudian gitu 8 ya. 8 tahun kemudian. Saya dipercaya oleh kepala sekolah waktu itu Pak Ketut Widya Astika, mantan Kadis Badung, Ibu mungkin kenal ya. Mempercayakan dia untuk pindah ke SMK Negeri 1 Kuta Selatan Ibu. Ke SMK Negeri 1 Petang. Oh, kembali ke kampung jadi ya. Kembali ke kampung Ibu. Jadi kembali ke kampung membangun SMK Negeri 1 Petang. Saya sempat tolak Ibu, loh Pak Pulasolah kenapa saya harus pindah ke Petang? Basic saya kan listrik. Saya udah dengar sih di sana mau buka sekolah pertanian gitu Bu Desi. Jadi kan saya tidak ada alasan pindah ke sekolah pertanian sebagai seorang listrik gitu. Iya betul. Gak bisa ngajar siapa suruh gue jadi guru. Saya tugaskan gue jadi kepala sekolah, itu kaget saya Bu. Baru 8 tahun jadi guru sudah ditugaskan jadi kepala sekolah dan sekolah baru Ibu. Iya betul. SMK Negeri Petang, sekolah kedua yang negeri di Badung Ibu. Letaknya di ujung utara, Kabupaten Bagong ini. Ujung keris. Akhirnya ya seiring perjalanan ya luar biasa sih tantangan ya, yang kita dapatkan dan peluang memang harus ditangkap gitu Ibu, orang bilangnya. Karena
kesempatan datangnya sekali orang bilang. Iya, jadi betul, jangan disia-siakan gitu Ibu. Ya. Jadi saya lakoni, saya terima, memang kalau patut percaya kepada saya gitu. Oke, betul. Akhirnya saya di-SK-kan oleh Pak Budi Wadong sebagai Kepala SMK Petang per 17 April 2006 Ibu. 2006. Sampai saat ini sampai kah? 2015 tentunya Ibu. Karena kan Ibu udah paham betul juga kan syarat seorang kepala sekolah di satu satuan pendidikan kan maksimal 2 periode Bu, 8 tahun jadinya gitu. Saya udah overload lagi setahun Bu. Sehingga mengamar atau memohon sebagai pengawas sekolah gitu Bu, tahun 2015 yang lalu. Sampai saat ini menjadi pengawas SMK. Jadi sudah lama berkiprah di dunia di sekolah SMK Pak jadinya cukup tahu lama. Dari siswa juga siswa SMK, saya alumni SMK Negeri Student Pasar Ibu. Sudah tahu seluk-beluknya sampai akhirnya dipercayai untuk menjadi pengawas gitu. Kurang lebih begitu Bu. Kurang lebih begitu. Nah katanya ini Pak Gusti ini punya website pribadi ya? Aduh, ini sebetulnya ya keinginan lama yang baru kesampaian Ibu. Saat saya di Petang kan karena terpaksa wajib kepala sekolah itu mengajar Bu, 6 JP. Jadi saya harus mengajar KKPI zaman dulu namanya. Keterampilan komputer dan pengelolaan informasi. Nah, saya banyak belajar tentang komputer Ibu. Otodidak juga. Karena harus dipaksa mengajar komputer, ada mengajar listrik di sana Bu. Kalau listrik saya berani adu lah mengajar listriknya gitu ya. Bahkan saya pegang strom pun tanpa kena strom bisa Bu. Kalau Ibu mau belajar silahkan nanti Bu. Jadi begitu. Website punya website juga. Website akhirnya ini juga korban Bu. Korban? Dampak positif dari pandemi Bu. Artinya apa? Semenjak pemerintah menetapkan work from home Bu, bekerja dari rumah, apa yang harus saya kerjakan? Bukan website awalnya Bu. Awalnya saya membuat semacam video-video kecil tutorial terkait dengan PJJ, ya, membuat channel YouTube Bu. Jadi Bu boleh tonton channel saya di Gumba Channel Bu. Gumba Channel. Itu kepanjangannya adalah Gusti Made Bawuswario Channel gitu Bu. Luar biasa ini, guru milenial sekali ini bapaknya nih. Ya, website baru 2-3 bulan lalu kami publish Bu. Tapi otodidaknya membuahkan hasil yang luar biasa ya Pak luar biasa. Itu saya bilang dampak positif daripada pandemi gitu. Bukan semua itu berdampak negatif itu. Ada positifnya kita ambil hikmahnya gitu. Iya, betul. Seperti Ibu sampaikan tadi, belajar menggunakan teknologi kan karena harus jarak jauh gitu. Iya, betul. Itu pun akibat hasil pantauan saya selaku pengawas Bu. Di sekolah binaan pada masa pandemi di tahun 2020 ya. Kita mulai 2020. Pandemi tepatnya mungkin 16 Maret kita WFH Bu. Iya betul. Saya ingat betul UN pertama SMK rencananya waktu itu. Saya masih ingat betul sampai sekarang. Kita tidak jadi UN Bu hari itu. Nggak jadi UN. Karena belajar dari rumah gitu. Pantauan saya melihat loh kok banyak sekali, beragam sekali guru-guru kita menggunakan aplikasi ya untuk melaksanakan PJJ. Sebagian besar sih WA waktu itu Bu ya, WhatsApp group gitu. WhatsApp group. Kemudian saya tertantang membuat video-video tutorial terkait dengan pengelolaan PJJ. Lahirlah Gumba Channel gitu Bu ceritanya. Gitu. Itu pun saya belajar sama anak saya Bu. Kebetulan anak saya jurusan teknologi pendidikan di Undiksa Singaraja. Yang waktu itu baru semester 4 Ibu. Tapi sekarang? Sekarang baru semester 6 mereka. Setahun lalu saya belajar. Sekarang lebih canggih ajinya nih. Jadi kita jangan malu, Ibu sekalian. Kita jangan malu belajar sama anak, karena mereka pasiennya teknologi kan di anak gitu. Iya betul, karena ilmu kita belajar tuh tidak mengenal kepada siapa ya, dengan umurnya lebih kecil pun nggak masalah gitu Pak. Betul Ibu. Kembali lagi pada topik Bapak. Bagaimana pendapat Bapak nih mengenai digitalisasi dalam dunia pendidikan saat ini, terutama dalam lingkup sekolah SMK. Iya betul. SMK sebetulnya kan dari identik dengan teknologi Bu ya. Kalau kita bicara SMK sekolah menengah kejuruan gitu Bu ya. Apalagi kalau zaman dulu kan namanya SMK teknologi, ada SMK bisnis dan sebagainya Bu ya. Jadi suka nggak suka atau nggak mau seperti yang kita sampaikan tadi Bu. Karena perkembangan dunia IT sekarang sangat pesat Bu ya. Iya betul. Bahkan dengan laptop pun kita harus update selalu ya, agar bisa support kepada aplikasi yang terbaru kan gitu Bu. Iya benar. Jadi saya berharap sih semua unsur atau semua insan pendidikan adopt dengan teknologi Bu. Karena saya rasakan. Jadi dengan sendirinya kami di Badung sekarang Bu, pengawas SMK, yang wilayahnya dari ujung utara, ujung Keris Badung sampai pangkal Keris Badung, ujung selatan, Nusa Dua gitu. Tentunya kan wilayah cukup luas. Ya, benar. Nah dengan teknologi, saya belajar teknologi itu memudahkan Bu. Memudahkan. Dan kesempatan utama yang saya tak pernah lupakan Bu ya. Kesempatan yang diberikan oleh Pak Menteri pada tahun 2019 untuk meningkatkan kompetensi di bidang IT juga Bu. Jadi saya sempat belajar di
Siamio Thailand, Bu. Wow, selama 21 hari gitu. Itu sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas gitu, meringankanlah tugas-tugas pengawas. Seperti hari ini sekolah-sekolah melaksanakan PAT, Bu ya. Iya, benar. PAT kami minta jadwal dengan konsep kolaboratif, Bu, seperti konsepnya kurikulum merdeka, Bu ya. Bekerja bersama begitu. Saya siapkan satu template, sekolah mengisi jadwal masing-masing. Dengan jadwal itu saya bisa mengatur agenda kapan saya harus kemana gitu, sehingga nggak berbenturan. Untuk berkunjung, Bu, ya? Untuk berkunjung, monitoring tugas kita sebagai pengawas sekolah gitu. Oke. Nah, kemudian Pak Gusti, adakah keterkaitan antara kurikulum merdeka dengan digitalisasi dalam dunia pendidikan yang kini sedang digalakkan nih ke Bapak? Bukan hanya kurikulum merdeka barangkali, Bu ya. Hampir semua kurikulum atau proses belajar mengajar mulai dari perencanaan, pembelajaran ya, pelaksanaan pembelajaran hingga penilaian hasil belajar itu sangat dekat dengan teknologi, Bu. Karena dengan kita memanfaatkan teknologi, kita sangat dibantu dalam memperlancar tugas-tugas kita sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan, Bu. Contoh kecil barangkali, Bu ya, contoh kecil misalnya dalam pelaksanaan PAT tahun ini, Bu. Saya juga sempat membina guru-guru di bidang akademik ya, terkait dengan bagaimana mengelola akun belajar yang diberikan kementerian kita. Membuat soal PAT berbasis akun belajar dengan Google Form. Jadi mereka kan sangat praktis, Bu. Jadi begitu siswa submit atau mengirimkan jawaban, kan nilai otomatis sudah benar, membantu sekali nih, Pak. Gitu. Jadi nggak perlu lagi seperti zaman dulu kita harus ambil obat mamuk ya, di bolong-bolong kertas. Itu saya diketawakan dulu, Bu, di Thailand waktu itu. Indonesia masih pakai begini loh sistemnya gitu dulu ya. Zaman Tiang jadi guru begitu, Bu. Jadi LJK atau lembar jawaban kita bolong-bolongin kan, ditempel dengan jawab siswa. Nah, itu ya. Kalau ini janganlah bicara begitu, Bu. Kita harus pakai teknologi. Gitu. Betul. Sangat terkait, Bu. Apalagi kurikulum merdeka, Bu ya. Jadi pemerintah kita kan Kementerian Pendidikan khususnya, Bu ya, memberikan keleluasaan penuh, kemerdekaan penuh kepada satuan pendidikan. Karena pengalaman tahun sebelumnya kurikulum 2013 kan mereka sepenuhnya diatur oleh pusat, Bu ya. Mulai dari SKL, KIKD dan seterusnya. Nah, sekarang dengan kurikulum merdeka sekolah diberikan keleluasaan bermitra dengan Dudika, Bu. Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Tentang kompetensi apa sih yang dibutuhkan di kompetensi ini, misalnya kalau kita di sini kan multimedia. Nah, multimedia itu apa-apa yang dibutuhkan oleh dunia industri. Jadi kita bersama-sama menggarap kurikulum kita, Ibu. Kemudian siapa yang harus kita siapkan anak-anak kita sehingga dia kompeten di akhir masa pembelajarannya di SMK begitu. Begitu. Informasi yang luar biasa sekali ini, karena saya juga kurang tahu nih jelasnya kurikulum merdeka itu seperti apa. Kemudian mengenai digitalisasi dalam dunia pendidikan nih ke Bapak, apakah yang harus dipersiapkan atau diperkuat dari sekolah sendiri dan juga tenaga pendidik khususnya untuk menghadapi digitalisasi dalam dunia pendidikan? Ini penting, Bu. Tahun 2020 sudah saya sampaikan kepada guru-guru binaan saya ya, terkait dengan PJJ. Ya, beberapa infrastruktur ya, sarana-prasarana itu lengkap, misalnya fasilitas infrastruktur, Bu, ada jaringan WiFi, ada alat ya, apakah itu laptop atau komputer atau gadget gitu, Pak, atau HP begitu, Pak. Yang poin utama yang saya tekankan adalah tanggung jawab personal ini, Bu, antara pendidik dengan tenaga pendidikan termasuk peserta didik. Tanggung jawab seperti apa nih ke Bapak? Tanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi ini. Jadi kita kan pernah dengar, Ibu, dunia internet kan ibarat pisau bermata dua. Iya, betul. Nah, pintar-pintarlah kita memilih menggunakan pisau mata yang mana gitu, Bu, ya. Betul. Tentunya kan yang positif kita harapkan begitu. Jadi di era digitalisasi ini saya masih miris mendengarnya kalau ada sekolah melarang siswa bawa HP. Tidak boleh bawa HP. Nah, itu mungkin keliru, Bu. Artinya kita kelola fasilitas anak-anak itu untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka begitu mestinya, Bu. Bukan melarang mereka membawa. Ini dunianya mereka sekarang kan. HP ini dunianya anak-anak gitu, dunianya passionnya mereka gitu. Tapi kan ada beberapa siswa itu kadang tidak mau mendengarkan gurunya pada saat berbicara. Gimana nih, Pak? Karena sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, itulah kita kelola. Artinya kita kelola teknologi atau yang mereka miliki dimanfaatkan dengan benar. Jadi kita memberikan penugasan tertentu ya, sehingga mereka sibuk mencari sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di zaman sekarang kita kan memang
kalau kita bicara istilahnya ceramah ya kepada pendidik udah nggak nyaman, Bu. Memang anak nggak rungu nanti. Jadi berikan dia kesempatan. Jadi merdeka belajar, Bu. Jadi tantangan kita berikan kepada mereka. Kita berikan mereka tantangan gitu loh, Bu. Untuk mencari sesuatu, mencari informasi terkait dengan kompetensi yang mereka pelajari begitu. Kemudian itu tadi dari segi tenaga pendidik, Bapak nggih. Kalau dari segi siswanya sendiri, apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi ya seperti yang Bapak katakan kurikulum merdeka, kemudian digitalisasi dalam dunia pendidikan itu seperti apa nih kayak? Yang tadi belum selesai, Bu. Saya mau menggaris bawahi ya. Yang tadi saya bilang alat lengkap, sarana lengkap, WiFi ada gratis. Yang utama adalah perubahan mindset kita, Bu. Seperti jadi, apa nih, Kak? Mulai dari kepala sekolah, guru maupun tenaga pendidikan. Mindset untuk mau berubah itu, Bu. Berubahnya tidak masuk ke dalam zona nyaman. Berubah tadi misalnya dengan konsep awal-awalnya kita kan seperti Ibu bilang tadi, sebelum pandemi kita masih biasa belajar dengan tatap muka. Penilaian dengan paper based gitu kan, Bu ya, berbasis kertas. Kemudian pemanfaatan teknologi sangat minimal kan gitu, Bu. Nah, perubahan mindsetnya bagaimana kita mau berubah? Berubah ke arah yang lebih baik tentunya, Bu ya. Iya, betul. Dengan pemanfaatan teknologi ini. Itu mindset, Bu. Karena beberapa sekolah binaannya juga sampai hari ini juga masih ada paper based, Bu. Saya nggak sebutkan nama sekolahnya gitu. Masih ada, masih nyaman ada, mereka. Berarti. Itu kan mindset, Bu. Mau berubah. Orang bilang sih perubahan itu abadi, tapi banyak juga orang nggak mau berubah. Apalagi mereka sudah masuk ke zona nyaman. Nah, terkait dengan di peserta didik, Bu ya, apa yang mereka harus persiapkan? Tentunya memang kan kalau kita bicara peserta didik, jangankan peserta didik, Bu ya, anak bayi baru lahir pun dia sudah mengenal. Iya, benar. Baru nongol ya dari rahim ibunya sudah melihat teknologi gitu, Bu ya. Sudah direkam prosesnya, dia bisa tonton nanti. Bahkan anak-anak zaman sekarang balita begitulah. Ini kan pengempunya sekarang HP, Bu. Iya, benar. Untuk membujuk ya. Untuk membujuk mau makan kan kasih HP. Ya, nah, saran saya sih kalau anak-anak di masanya mereka memang harus kita arahkan, Bu. Mengarahkan pemanfaatan media atau sarana yang mereka miliki untuk hal-hal yang positif gitu. Ya. Jadi kesiapan anak juga untuk itu harus mampu menggunakan HP-nya untuk kepentingan mengisi dirinya terkait dengan persiapan masa depan mereka gitu, Bu. Oke, berarti itu kembali lagi ke si pendidiknya sendiri, Pak ya. Kembali. Jadi harus memindsetkan bahwa ini adalah alat yang harus dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Gitu. Betul, Ibu. Seperti yang Bapak katakan tadi, internet adalah pisau bermata dua. Ya, kadang membawa positif, kadang juga membawa negatif. Ya, betul. Ya, betul. Kemudian Pak Gusti, banyak sekali kita sudah berbincang-bincang mengenai pendidikan digitalisasi. Bisa diberikan sedikit Bapak sepatah dua patah kata untuk menyemangati kita semua dari pelaku pendidikan, kemudian siswanya sendiri dalam menghadapi era seperti sekarang ini yang serba digitalisasi. Baik, Bu. Jadi kembali ke awal, Bu, motivasi Pak Bawo ya untuk membuat channel YouTube, membuat website itu sebagai ajang berbagi, Bu. Ajang berbagi. Karena di sana moto saya berbagi itu indah. Nah, salah satu tujuan saya secara pribadi yang istilahnya masih jadi angan-angan, Bu, dengan harapan semua guru binaan saya, kepala sekolah binaan saya mau berubah, mau memanfaatkan IT. Sebagai satu contoh tadi kita punya media ya. Jadi di dunia IT ini sudah banyak sekali media-media yang ada. Kalau Pak Bawo melihat sesuatu yang baru, pingin belajar gitu, Bu. Jadi perubahan tampilan galeri Pak Bawo di YouTube kan, di website kan begitu. Awalnya foto-foto baru ada caption itu ya. Nah, sekarang udah dengan teknologi saya belajar Canva kemarin baru seminggu lalu belajar, Bu. Oh, kita kelola satu dokumen tuh menjadi beberapa file, ada langsung komentarnya. Tampilannya lebih manis. Ibu bisa saksikan langsung di webnya Bawo Swario. Jadi sekali lagi tujuannya bukan pamer, Ibu. Jadi Pak Bawo tujuan utamanya adalah memotivasi Bapak Ibu guru, apalagi muda-muda seperti Ibu Desi kan. Sangat mungkin untuk adopt dengan teknologi yang Pak Bawo udah usianya orang bilang oversek, Bu. Lebih dari seket. Dia 50 tahun sanggup belajar IT, masa guru-guru muda nggak sanggup. Itu yang utamanya buat Pak Bawo. Jadi motivasi saya, marilah Pak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, fasilitasi guru kita untuk belajar teknologi. Sekali lagi harus difasilitasi, Bu. Karena kalau tidak semua guru mampu belajar otodidak. Ya, betul. Nah, jadi di fasilitas sekolah didorong dengan tuntutan jika mereka punya suatu teknologi, Bu. Jadi secara dokumentasi administrasi guru ya terkumpul secara sistem, Bu. Jadi enak. Kapanpun minta data
gampang dicari. Iya, betul. Jadi, makanya kalau ada sekolah binaan saya masih minta, Pak Bawo berapa NIP-nya, berarti mereka belum kenal webnya Pak Bawo gitu, Bu. Karena sudah ada semua di sana. Jadi gitu. Silakan kunjungi webnya Pak Bawo. Jadi Bapak Guru yang lain juga silakan ya, Gumba Channel dikunjungi. Dan harapan Bapak Ibu juga membuat video pembelajarannya mandiri. Walaupun YouTube menyediakan banyak sekali informasi terkait dengan pelajaran ataupun kompetensi yang Bapak Ibu ampuh, tapi sebaiknya saran saya sih selaku pengawas sekolah ya di bidang SMK, mari kita gunakan teknologi ini untuk memenuhi tugas-tugas kita sebagai pendidik, Bu. Salah satunya adalah membuat media-media yang berbasis teknologi. Itu akan lebih menarik bagi siswa kita. Iya, betul. Dan itu salah satu juga moto daripada Smart School, Bu. Jadi sekolah cerdas. Jadi mengurangi paper base ya, mengurangi penggunaan kertas, membantu istilahnya lahan hutan tidak menjadikan kertas kayu-kayu kita, Bu ya. Iya, benar, jadi Pak. manfaatkan teknologi. Dan teknologi sangat memungkinkan bagi sekolah-sekolah yang kekurangan ruangan belajar, Bu. Menteri kita kan orang teknologi nih ya, orang sangat antusias dengan teknologi. Jadi kita feeling saya sih, Bu ya, feeling ini ya, feelingnya Pak Bawo. Walaupun pandemi sudah berakhir menjadi endemi barangkali, bukan berarti PJJ nggak bisa dilaksanakan, Ibu. Ya, masih mungkin tema-tema tertentu atau topik-topik tertentu atau kompetensi-kompetensi tertentu bisa kita laksanakan secara jarak jauh. Yang wajib kita hadir di SMK seperti pelatihan kompetisi kejuruannya, Bu ya. Praktek-praktek ya wajib datang ke sekolah, karena di rumah mereka nggak punya sarana yang terstandar sesuai dengan tuntutan Dudika gitu barangkali, Bu. Jadi bisa dikombin ke depannya nih antara luring dengan daring gitu barangkali, Bu. Jadi sekali lagi Pak Guru, mari kita tempa diri, mari kita kuatkan diri dengan memanfaatkan perkembangan IT untuk menunjang tugas-tugas Bapak Ibu Guru sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Wah, luar biasa ya nih sahabat Globality, Pak Bawo sendiri meskipun sudah umur gitu ya, tetap semangat untuk tetap belajar, terutama dalam dunia teknologi. Beliau tidak mau kalah ya dengan anaknya gitu ya. Kurang lebih begitu, Ibu. Iya, betul. Terima kasih sebelumnya Niki, Pak Gusti sudah hadir ke SMKTI Bali Global Bandung. Ini yang ke berapa kalinya ke sini nih, Kak? Oh, kita kan baru tahun ajaran ini, Bu ya. Saya nggak hafal, kurang lebih 3-4 kali sudah sini, Bu ya. Oke, sudah 3-4 kali ya. Dan terima kasih kembali juga atas kesempatannya Ibu Desi berbicara di studio baru ya, podcast-nya SMKTI Global Bandung. Semoga SMKTI Bali Global Bandung semakin jaya gitu ya. Terima kasih Bapak. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan, mungkin Paknya di lain waktu. Siap. Jadi untuk acara kita pada siang hari ini sudah sedemikian Bapak. Kita izin untuk tutup. Silahkan, Bu. Oke, sahabat Globality, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak I Gusti Made Bawo Suwaryo. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kita yang lain. Thank you. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.